Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Oke ya, silakan segera bergabung ya bagi teman-teman yang sudah join di kelas WhatsApp-nya kemarin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang kuis yang sudah di-share beberapa hari yang lalu. Nah, jadi nanti akan dibagi menjadi dua part ya. Jadi di malam hari ini kita akan membahas nomor 1 sampai 5. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas di soal selanjutnya. Oke, yuk teman-teman yang belum bergabung di YouTube Live-nya silakan bergabung dulu ya. Nanti misalnya ada sesuatu yang perlu dibahas, silakan langsung chat aja di kolom komentarnya atau di chat live-nya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan ya yang sudah bergabung di YouTube-nya, teman-teman bisa komen, perkenalkan diri, nama, bisa sebutkan nama dan asalnya dari mana. Bisa dari kota mana. Nah, jadi malam hari ini dari mana saja nih yang sudah bergabung di YouTube Live pada malam hari ini. Oh iya, teman-teman juga bisa mengajak teman lainnya bergabung ya untuk belajar bareng ya di kelas WhatsApp-nya. Nah, nanti secara berkala akan ada mentor dari Sakti Institute yang akan mengisi materi terkait tentang soal-soal mengenai P3K perawat ya, baik itu yang D3 maupun untuk yang nurse ya, perawat terampil ataupun yang perawat ahli pertama. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update ya video terbaru dari channel Perawat Online. Nah, atau juga teman-teman yang belum masuk ke kelas WhatsApp-nya, silakan ya, linknya sudah kami sertakan di deskripsi ya. Silakan teman-teman bisa langsung klik saja linknya, nanti akan masuk ke grup WhatsApp-nya. Nah, jadi teman-teman yang belum bergabung, silakan ya, silakan bisa bergabung ya, masih dibuka, silakan. Teman-teman masih bisa bergabung di kelas WhatsApp-nya. Oke. Oke ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke ya, jadi ini ya info bagi teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp belajar bareng Saktia Institute. Nah ya, kait tentang soal-soal P3K perawat. Nah, silakan teman-teman bisa langsung join, klik link saja yang ada di deskripsi video ini ya. Jangan lupa langsung saja klik saja link yang ada di deskripsi, nanti akan diarahkan langsung masuk ke grup WhatsApp-nya. Nah, nanti di sana kita akan belajar secara berkala sampai nanti pelaksanaan P3K. Harapannya apa? Harapannya supaya teman-teman semua tentunya bisa menjadi ASN ya. Salah satunya menjadi P3K perawat ini. Oke. Yuk jangan lupa silakan teman-teman bisa komentar ya. Perkenalkan diri dari namanya siapa, kemudian asalnya dari mana, dari kota mana. Nah, dari mana saja nih malam ini yang sudah bergabung di YouTube Live. Iya, teman-teman juga bisa diskusi ya di kelas WhatsApp-nya ya terkait tentang materi atau soal P3K perawat. Jadi kelas WhatsApp-nya nanti akan dibuka ya, dan dibuka dari jam
9 pagi sampai jam 9 malam. Setelah itu kami akan menutup untuk akses chatnya. Supaya apa? Supaya teratur ya, supaya teratur dan tidak ada tumpang tindih, dan harapannya teman-teman yang diposting adalah yang berkaitan tentang diskusi untuk belajar materi ataupun soal-soal P3K keperawatan. Oke, ternyata juga masih banyak yang baru pertama kali ikut P3K perawat ya. Kemarin sudah disurvei ya di kelas WhatsApp-nya, ternyata teman-teman juga sebagian besar masih baru pertama kali mengikuti ujian P3K. Semoga sekali ujian di P3K tahun ini teman-teman bisa langsung lulus ya, langsung lulus menjadi ASN tentunya. Oke, bisa kita mulai aja ya, langsung kita mulai supaya tidak terlalu malam di pertemuan perdana. Nah, oke ya. Ya, mohon maaf ya, sementara belum bisa saya tampilkan video gambar ya, karena ada beberapa hal teknis. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan tampilkan gambarnya ya, gambar diri saya ini maksudnya ya, karena ada hal teknis tadi sehingga tidak memungkinkan untuk menampilkan, jadi hanya suara saja yang bisa ditampilkan ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ini soal pertama. Seorang laki-laki usianya 24 tahun dirawat di rumah sakit X dengan diagnosa apendisitis. Pada saat pengkajian didapatkan keluhan nyeri seperti tertusuk-tusuk pada abdomen kuadran kanan bawah dengan skala nyerinya 7 yang muncul secara bertahap. Nyeri tersebut membangunkan pasien dari tidur dan pada waktu itu nyeri terasa di daerah epigastrium. Dari kasus di atas, diagnosa keperawatan yang menjadi prioritas utama adalah opsi A ansietas, B nyeri akut, B gangguan pola tidur, C resiko defisit volume cairan, atau E defisit nutrisi. Oke, jadi saya lihat jadi soal pertama mayoritas teman-teman menjawab benar semua ya, dari hasil yang sudah mengisi kuis kemarin. Nah, ya, jadi mayoritas benar semua. Ya, langsung saja kita lakukan membahas atau membedah ya soal pertama ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah perhatikan keluhan atau keluhan utama atau keluhan faktual yang dialami oleh pasien dalam kasus ini. Nah, di soal sudah disebutkan. Nah, ini kan pada saat pengkajian, pada saat perawat itu melakukan pengkajian, ternyata ditemukan apa? Di sini ditemukan pasiennya mengeluh nyeri. Nah, nyeri tertusuk-tusuk, inilah ya. Tertusuk-tusuk areanya di mana? Areanya di abdomen kuadran kanan bawah. Kemudian seberapa sakit? Nah, di sini disebutkan skala nyerinya adalah 7. Nah, kalau skala nyerinya 7, ini sudah mengarah ke sedang sampai berat. Kemudian dijelaskan juga, ditambahkan di soal, ditambahkan keterangan terkait nyerinya. Ternyata nyeri tersebut dapat membangunkan pasien dari tidur pada waktu itu. Karena skalanya sudah 7, sedang ke berat, maka sangat mengganggu sekali. Sehingga membangunkan pasien dari tidurnya akibat dari rasa nyeri tadi. Pertanyaannya, apa diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan yang utama? Oke ya, sudah jelas ya, karena keluhan pasien di sini adalah nyeri dan nyerinya itu sudah skala 7 mengarah ke sedang sampai berat. Nah, maka masalah yang kita angkat adalah sudah jelas ya, jawabannya yang opsi B, yaitu adalah nyeri akut. Nah, oke, saya lihat kemarin juga ada beberapa yang menjawab terkait gangguan pola tidur. Nah, hati-hati ya.
memang pasien mengalami gangguan pola tidur di sini. Kenapa? Karena di keterangan juga disebutkan nyeri tersebut membangunkan pasien dari tidurnya. Nah, berarti kan pasiennya mengalami gangguan pola tidur. Tapi, gangguan pola tidur ini adalah atau disebabkan karena adanya nyeri. Nah, jadi apabila nyeri ini teratasi, maka otomatis gangguan pola tidur akan teratasi juga ya. Jadi masalah yang utama tentunya adalah nyeri, karena kalau nyerinya bisa terselesaikan, maka otomatis gangguan pola tidur yang menjadi akibat dari adanya nyeri tadi juga tidak terjadi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat karena yang ditanyakan adalah prioritas utama di sini, maka jawabannya adalah yang opsi B, yaitu adalah yang nyeri akut. Oke ya. Oke, saya rasa bisa dipahami untuk soal pertama ini terkait tentang menentukan diagnosa keperawatan ya, atau masalah keperawatan yang utama. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Seorang wanita usianya 22 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa gastritis akut. Pada saat pengkajian didapatkan keluhan nyeri seperti tertusuk-tusuk pada abdomen kuadran kanan bawah dengan skala 3 yang muncul secara bertahap. Nyeri terasa di daerah epigastrium. Manakah tindakan keperawatan utama yang harus dilakukan? Opsi A di sini adalah manajemen cairan isotonis. B. Ajarkan teknik relaksasi dan distraksi. C. Atur posisi semivolar. D. Melakukan pemeriksaan TTV. Atau yang E. Melakukan pemeriksaan ECG. Oke, soal kedua berkaitan tentang tindakan keperawatan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum sempat mengerjakan kuisnya di beberapa hari yang lalu, silakan bisa juga sambil menjawab di kolom komentar. Nah, kira-kira soal nomor 2 ini jawabannya apa? Mungkin yang belum sempat menjawab ya, teman-teman bisa coba menjawab dulu. Kira-kira apa tindakan keperawatan utama yang harus dilakukan pada kasus ini? Oke ya. Oke, dari hasil kuis kemarin ya, soal nomor 2 sebagian besar juga menjawab benar. Nah, hampir seluruhnya menjawab ini dengan benar ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kasus. Nah, perhatikan keluhan. Keluhannya apa pada pasien ini? Karena dalam melakukan tindakan keperawatan tentunya yang harus kita perhatikan adalah keluhannya. Nah, jadi tindakan keperawatan ini harapannya dapat mengurangi dari keluhan si pasien itu. Nah, di soal ini disebutkan keluhannya yaitu adalah nyeri. Nah, tertusuk-tusuk pada abdomen kuadran kanan dengan skalanya berapa? Di sini adalah skalanya 3. Berarti masuk ke nyeri ringan. Yang muncul secara bertahap, nyeri terasa di daerah epigastrium. Oke, berarti pasien ini mengalami nyerinya nyeri ringan. Nah, maka apa tindakan yang dapat kita lakukan terkait keluhan itu? Nah, sudah jelas ya di antara opsi A, B, C, D, E yang berkaitan dengan nyeri adalah yang opsi B. Adalah ajarkan teknik relaksasi dan distraksi. Karena skala nyerinya masih skala ringan, maka untuk intervensi yang kita berikan masih bisa kita lakukan dengan teknik relaksasi dan distraksi.
Tapi nanti seandainya sudah skala nyerinya mengarah ke sedang atau bahkan sampai berat, nah maka tentunya perlu dibantu dengan kolaborasi pemberian analgesik, ya misalnya bisa metamizol dan sebagainya. Ya, jadi tentunya diperhatikan juga skala nyeri pada pasien ya. Jangan misalnya skala nyerinya sudah 8 atau bahkan 9. Terus yang kita lakukan adalah ajarkan teknik relaksasi, distraksi, nafas dalam. Ya, tentunya itu tidak akan signifikan mempengaruhi dari nyeri yang dialami pasien. Tapi yang perlu dilakukan adalah kolaborasi pemberian analgesik tadi. Oke, jadi pada soal nomor 2 ini jawabannya adalah ajarkan teknik relaksasi dan distraksi ya. Karena berkaitan dengan nyeri akut. Nah, kalau opsi B ini masalah keperawatannya berkaitan dengan nyeri akut. Nah, perhatikan opsi A misalnya. Opsi A, manajemen cairan isotonis. Nah, ini biasanya masalah keperawatannya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan defisit volume cairan. Atur posisi semipolar. Nah, ini misalnya masalah perawatannya berkaitan dengan pasiennya sesak, ya, bisa dilakukan semipolar ya. Pola nafas tidak efektif. Kalau pemeriksaan TTV ini adalah tindakan yang pertama kali kita lakukan terkait pemeriksaan vital sign. Kalau pemeriksaan ECG berarti berkaitan dengan organ jantungnya di sana. Oke, saya rasa sudah jelas ya untuk soal nomor 2 ini. Ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, ya silakan ya bisa teman-teman sampaikan di kolom live chatnya. Nanti kita bisa diskusi bareng. Atau teman-teman yang sudah masuk di kelas WhatsApp-nya, silakan bisa komen langsung saja di bisa tulis chat aja di kelas WhatsApp-nya itu. Oke, jangan lupa ya teman-teman yang belum bergabung. Nah, masih ada yang bertanya di mana cara bergabungnya? Linknya ada di deskripsi video ini. Ya, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita bisa lanjutkan soal nomor 3. Seorang laki-laki usianya 32 tahun dirawat di ruang penyakit dalam laki-laki dengan diagnosa pneumotorak disertai keluhan sesak nafas. Terdapat tarikan dinding kosta, kulit, dan sklera tanpa anemis. Pada saat pengkajian didapatkan tekanan darahnya 150/90, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, dan suhunya 38,7 derajat Celcius. Pertanyaannya, tindakan utama keperawatan yang harus dilakukan pada pasien tersebut adalah A. Mengatur posisi semipolar, B. Melakukan pemeriksaan TTV, C. Melakukan pemasangan infus, D. Menggunakan sarung tangan bersih, atau yang E, memberikan O2 sesuai kebutuhan. Oke, yang baru bergabung ya, yang belum perkenalan diri silakan ya, bisa tulis di live chatnya, perkenalkan namanya siapa, kemudian asalnya dari mana, atau mungkin masih ada yang sedang berdinas ini ya, masih ada yang dinas sore mungkin ya, disempat-sempatkan untuk belajar ya. Semoga ini menjadi wasilah teman-teman untuk mempermudah jalan menuju menjadi ASN tentunya. Oke, kita lanjutkan kembali lagi ke kasus nomor 3 ini. Oke, jadi dari hasil kuis kemarin, sebagian besar benar ya, sebagian besar menjawab dengan benar untuk soal nomor 3 ini ya. Oke, yang belum sempat menjawab boleh silakan coba dulu menjawab di kolom live chatnya. Kira-kira soal nomor 3 ini jawabannya yang apa? A, B, C, D, atau yang E?
Oke, kita bahas ya. Nah, perhatikan di sini. Di kasus nomor 3, keluhannya pasien apa? Nah, keluhannya di sini adalah sesak nafas. Nah, kemudian terdapat tarikan dinding kosta. Nah, kemudian kulit skela tampak anemis. Kemudian pada saat pengkajian didapatkan, nah ini hasil vital sign-nya, tekanan darahnya meningkat 150/90. Nadinya juga meningkat ya 120 kali per menit. RR-nya juga meningkat 28 kali per menit. Nah, suhunya terjadi peningkatan 38,7 derajat Celcius. Oke, perhatikan. Nah, dalam menentukan tindakan keperawatan, maka yang perlu kita cari adalah kita cari dulu kira-kira pasien ini masalah keperawatannya apa. Nah, kira-kira di soal nomor 3 ini pasien ini mengalami masalah keperawatan apa? Perhatikan yang saya kasih kotak ini ya. 1, ada sesak nafas. Kemudian 2, ada tarikan dinding kosta. Nah, kemudian RR-nya 28 kali per menit. Nah, dari 3 data itu sebenarnya kita simpulkan bahwasanya pasien ini mengalami masalah apa? Nah, masalahnya adalah berkaitan dengan pola nafas ya, atau pola nafas tidak efektif. Nah, jadi langkah selanjutnya kita cari tindakan yang berkaitan dengan pola nafas tidak efektif ya. Pasiennya sesak, ada tarikan dinding kosta, RR-nya meningkat. Nah, apa yang kita lakukan kepada pasien tersebut? Nah, jadi yang kita lakukan atau tindakan yang bisa kita berikan pada pasien itu ya pastinya adalah terapi oksigenasi ya. Jadi jawabannya adalah yang opsi E, yaitu adalah memberikan oksigen atau O2 sesuai kebutuhan. Oke ya, jadi diberikan terapi oksigen. Nah, tinggal kita nanti perhatikan di sana kira-kira jenis oksigen apa yang tepat pada pasien ini. Apakah diberi nasal kanul saja sudah cukup, ataukah ditingkatkan menjadi simpul mas, atau bahkan menjadi NRM. Nah, jadi nanti disesuaikan dilihat dari kondisi nafas. Nah, tentunya nanti biasanya berhubungan dengan SPO2 di sini ya. Nah, untuk menentukan jenis-jenis oksigen yang akan kita berikan kepada pasien. Oke ya, soal nomor 3. Oke ya, sudah benar semua. Sekarang coba kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seorang wanita di sini usianya 52 tahun, dirawat di ruang penyakit paru, mengeluh sesak nafas, nyeri pada bagian dada kanan. Pasien juga merasakan mual dan lemah, dan dianjurkan dilakukan tindakan pengambilan cairan di rongga pleura. Tetapi pasien dan keluarga menolak dikarenakan ada pasien yang trauma akan tindakan yang dilakukan sebelumnya. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Defisit pengetahuan atau kurang pengetahuan. B. Kelebihan volume cairan. D. Defisit nutrisi. D. Pertukaran gas. Atau E. Ansietas. Oke ya, jadi pada soal nomor 4 ya. Jadi ada kasus keempat ini. Ada pasien perempuan yang dianjurkan untuk melakukan tindakan yaitu pengambilan cairan di rongga pleura. Nah, kemudian tapi pasien dan keluarga itu menolak. Nah, karena pasien trauma. Nah, karena pasiennya trauma terkait tindakan yang dilakukan sebelumnya. Jadi pasien ini sebelumnya sudah pernah dilakukan pengambilan cairan di rongga pleura. Nah, perhatikan keterangannya di sini ya. Nah, ini ya pasien
trauma terkait tindakan yang dilakukan sebelumnya. Jadi sebelumnya pasien ini sudah dilakukan pengambilan cairan di rongga pleura. Kemudian pasien ini trauma. Nah, kemudian akan diambil lagi. Nah, pasien ini dan keluarga menolak. Nah, kira-kira apa masalah keperawatan pada kasus ini? Nah, ya. Oke ya, dari hasil kuis kemarin, nah di sini imbang ya, atau hampir ada dua jawaban yang sebagian besar dijawab oleh teman-teman. Ada yang menjawab defisit pengetahuan, ada yang menjawab ansietas. Nah, ya. Oke, mungkin yang baru bergabung di kelas di YouTube Live-nya, silakan coba dijawab ya, kira-kira soal nomor 4 ini apa jawabannya. Apakah defisit pengetahuan, apakah kelebihan volume cairan, apakah gangguan nutrisi, atau pertukaran gas, atau ansietas. Oke ya, langsung saja kita coba bahas soal keempat ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan, bahasanya ada pasien yang mau dilakukan pengambilan pengambilan cairan di rongga pleura. Nah, tapi keluarga dan pasien menolak karena sebelumnya pernah dilakukan itu dan pasien merasa trauma. Nah, ada kata trauma di sini ya. Nah, trauma artinya apa? Berarti pasien ini mengalami kecemasan, dia akan mengalami takut ya, dia tidak ingin seperti yang dulu lagi. Nah, jadi masalahnya di sini adalah yang opsi E, yaitu adalah ansietas. Nah, karena pasiennya mengalami ketakutan terkait pengalaman masa lalunya. Nah, seharusnya apa yang dilakukan kita sebagai tenaga kesehatan? Nah, kita tenangkan dulu pasien itu ya. Kita tenangkan pasien dulu, tenangkan pasien itu, kemudian sambil pasien itu bisa disuruh untuk menceritakan terkait tentang pengalaman sebelumnya, apa yang terjadi ya, mungkin di tempat yang berbeda, mungkin seperti itu, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa yang terjadi, baru nanti kita bisa melakukan penjelasan lebih detail ya. Nah, karena pasiennya mengalami ketakutan tadi, mengalami trauma, nah maka masalahnya di sini adalah pasiennya mengalami ansietas ya. Kenapa kok tidak defisit pengetahuan? Tentunya karena pasien ini sudah pernah dilakukan tindakan, maka sebelum melakukan tindakan pastinya akan dilakukan edukasi dulu oleh tenaga kesehatan, bisa oleh perawatnya ataupun oleh dokternya. Nah, pastinya keluarga ini sudah mendapatkan edukasi kesehatan pada tindakan sebelumnya. Nah, pada kasus ini ternyata pasien mengalami trauma terkait tindakan atau pengalaman masa lalu, maka opsi jawaban atau masalah keperawatannya akan lebih mengarah ke ansietas atau pasiennya mengalami kecemasan. Apa yang kita lakukan? Pasiennya harus kita tenangkan dulu, baru nanti kita bisa beri penjelasan lebih lanjut ya. Oke. Oke ya, jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp-nya, silahkan ya, masih dibuka ya, mumpung masih dibuka, nah itu akan kami tutup sewaktu-waktu ya, karena kami juga tidak akan menerima terlalu banyak terkait tentang peserta yang ada di kelas WhatsApp ini. Jadi segera teman-teman atau ajak teman-teman lainnya mungkin bisa bergabung dengan cara sebarkan saja link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Nah, seorang laki-laki usia 50 tahun post kolesistektomi hari kelima telah dilakukan pelepasan titub pada siang hari. 4 jam setelah pelepasan, perawat melihat adanya rembesan kuning kehijauan pada balutan di area penusukan titub dan tercium bau yang tidak mengenakan. Dari kasus tersebut, manakah tindakan keperawatan yang tepat untuk segera dilakukan? Oke.
A. Melepas balutan dan menggantinya dengan balutan hidrokoloid. B. Menunggu advis dokter selanjutnya. C. Mengobservasi luka dari adanya dehiscence. Atau D. Melapisi balutan sebelumnya dengan kasa yang lebih tebal. Atau E. Memberikan antibiotik secara kontinu. Oke, kita kembali lagi ke kasus. Oke ya, jadi saya lihat kemarin dari hasil kuisnya, oke ya, mayoritas teman-teman jawab dengan benar untuk soal kelima ini. Ya, jadi di kasus kelima ini ada pasien, ya pasiennya laki-laki. Kemudian pasien ini pos ya atau pos habis operasi kolesistektomi sudah hari kelima. Juga sudah dilakukan pelepasan tutupnya di siang hari tadi. Nah, 4 jam setelah pelepasan, nah pada saat perawat itu melakukan pengkajian di area tutupnya tadi, ternyata ada rembesan kuning, kehijauan pada balutan di area penusukan tutup, dan adanya bau yang tidak mengenakan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Iya. Oke, tindakan keperawatan yang tepat apa? Nah, oke, jadi fokus kita adalah melihat dari hasil pengkajian atau hasil temuan perawat di pasien ini. Apa temuannya? Yaitu ini temuannya, adanya rembesan kuning, kehijauan pada balutan di area penusukan tutup. Nah, dan tercium bau yang tidak mengenakan. Oke, berarti ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan rawat luka tentunya. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Sebagian besar sudah menjawab benar ya. Jawabannya yang benar pada soal kelima ini adalah yang opsi A. Nah, apa? Yaitu adalah melepas balutan dan menggantinya dengan balutan hidrokoloid. Ya, karena ada rembesan kuning tadi, kemudian juga ada bau yang tidak mengenakan. Nah, kita bisa lepas balutan dan diganti balutan tadi. Ya, ya. Di jawaban yang tepat adalah yang opsi A. Oke ya, jadi pertemuan pada malam hari ini sampai sekian dulu. Ya, nanti untuk soal ke-6 dan seterusnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi tetap stay tune di kelas WhatsApp-nya agar teman-teman mendapatkan info pemberitahuan terkait kapan ada lagi terkait tentang pembahasan mengenai kuis di bagian 1, tapi kita masuk ke nomor 6 sampai 10 ya. Kalau tadi kan nomor 1 sampai 5. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya pada malam hari ini ya. Semoga tetap semangat ya. Selamat beraktivitas. Yang bagi teman-teman yang sedang berdinas sore, selamat istirahat tentunya. Yang teman-teman yang sudah dinas pagi, dan selamat bersiap-siap ya teman-teman yang akan dinas malam. Oke, ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat pertemuan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.